Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dulur-dulur? Mudah-mudahan kabar baik dan sehat selalu, sehingga bisa beraktivitas dimanapun dulur-dulur berada. Oke lur, pada kesempatan video kali ini saya seperti biasa lur mau sharing-sharing atau berbagi ada sedikit trik. Ini khususnya untuk dulur-dulur pemula yang masih belajar mengolah secara mandiri di rumah masing-masing. Dan juga khususnya kepada dulur yang bertanya seperti ini nih. Jadi dia mau megang kawat lasnya itu goyang-goyang terus atau gemetaran. Nah, jadi sama lur, saya pun seperti itu juga lur. Cuman di sini kita cari trik agar supaya goyangan atau gemetar saat kita mengelas itu bisa meminimalisir atau bisa diminimalisirkan. Kadang memang kita mengelas gini kan, kadang itu memang gemetar, apalagi kita mengelas untuk titik tertentu kan. Nah, saya pun sama lur seperti itu lur. Cuman di sini ada beberapa trik agar supaya bisa meminimalisir, agar kita cara mengendalikan atau memegang kawat las melalui stang las atau menstabilkan cara mengatur cairan. Nah, itu ada beberapa yang bisa saya bagikan lur. Mudah-mudahan ini bisa membantu khususnya untuk dulur-dulur yang masih mengalami kesulitan dalam mengendalikan kawat las atau menstabilkan kawat las pada saat melakukan pekerjaan pengelasan. Jadi tentunya ya ini saya berbicara di sekitar kawat las. Sebetulnya banyak faktor yang membuat kita mengelas itu kawat las ini goyang atau gemetaran atau tidak stabil. Nah, sepertinya yang lain-lain banyak, cuman ini ada sedikit trik yang perlu saya bagikan pada saat kita mengelas. Jadi yang pertama adalah kalau kita mengelas dengan menggunakan tangan satu masih gemetar, nah, kita gunakan tangan yang satu lagi untuk menompang atau memberi support terhadap stang las ini. Nah, mungkin seperti ini. Nah, tapi ini udah pakai sarung tangan las ya lor. Nah, misalnya seperti ini lor. Anggap aja ini sarung tangan las. Jadi pada saat pengelasan, nah ini ditumpangkan di atas tangan yang satu yang udah pakai sarung tangan las. Jadi ini set gitu. Itu kalau posisi pengelasan secara vertikal ataupun overhead di atas, biasanya gini. Atau juga bisa menggunakan siku ini, nah, seperti ini. Ini mungkin nopang ke material lain, yang sini tangan ini menopang ke stang siku, ke stang las. Jadi yang ini nopang ke material, yang ini nopang ke stang las. Nah, seperti ini. Ini bisa mengurangi goyangnya kawat las atau gemetaran atau yang lainnya. Jadi bisa meminimalisir goyang tersebut. Ya agak stabil lah pengelasan ini. Ini kalau posisi vertikal ataupun overhead. Nah, kalau posisi datar di bawah sama lur, seperti ini lur. Misalnya ini kan goyang gini saat kita ngelas. Nah, coba dulur sambil tumpangkan di sini. Nah, gini. Set. Nah, itu sedikit bisa mengurangi getaran atau goyangan pada saat kita mengelas, khususnya terhadap ini goyangan dari ujung kawat las. Saya aja sampai sekarang masih juga sering mengalami hal-hal tersebut lur. Apalagi mengelas dengan tangan satu. Kadang yang kita tembak misalnya titik
titik sini misalnya, kadang kita goyang-goyang sedikit. Itu terutama kalau pas posisi kita lagi lapar itu cepat goyang loh. Tapi ini saya berbicara pas saat pengelasan di luar itu semua lor. Nah, jadi itu walaupun sepele itu bisa meminimalisir goyangnya ini lor. Jadi yang terutama adalah penompang terhadap stang las dengan menggunakan tangan yang satu lagi. Tapi tangan yang ini yang mau dipakai, usahain pakai sarung tangan las. Nah gini, karena kadang kalau nggak pakai ini kadang panas loh kalau kita mengelas dengan jangka waktu yang lama. Jadi lebih baik kalau mau menggunakan tangan yang satu untuk menompang, gunakanlah sarung tangan las. Bukan ini, ada sarung tangan khusus, tapi ini pun bisa lur. Ini biasanya dipakai untuk fitter, tapi bisa lah untuk menompang ini. Nah gini, ataupun gini. Nah, ini kalau posisi vertikal atau overhead biasanya gini, biar stabil atau goyangan kawat las ini enggak terlalu banyak. Nah kalau di bawah seperti ini bisa juga. Kira-kira seperti itu lur. Mudah-mudahan dulur bisa mencobanya agar supaya goyangan dari kawat las itu enggak terlalu banyak. Kadang memang sama juga lur, kita pun kadang-kadang yang udah lama mengelas pun kadang kita mengelas, apalagi kalau kondisi kita udah kurang atau kurang ready lah, dalam artian posisi kita lapar, cuaca panas, gemetar. Nah kita ngelas ini gemeter gini, nah itu salah satunya ya kita topang dengan tangan yang satu lagi gini, di atas overhead ataupun di bawah. Atau kalau misalnya kita ngelas vertikal, siku kita gunakan ini untuk menompang. Intinya ini bisa ada sapot dari tangan, itu yang pertama. Terus yang kedua masalah kabel. Usahain kabel ini kalau kita mengelas, ini khususnya untuk di ketinggian, usahain ini kabel ini jangan menggelantung terlalu banyak, terlalu panjang. Kalau menggelantungnya terlalu panjang biasanya gemetaran juga atau bergoyang juga. Jadi kalau terlalu panjang ya kita tarik ke atas, sangkutin sedikit aja. Nah misalnya 1 meter kita sangkutin di atas klak. Nah baru kita mengelas, kita tompangin. Ini mengurangi juga getaran dari kawat las. Ini sebetulnya hal-hal sepele, tapi ini biasa kita sering temukan di lapangan berdasarkan pengalaman lor. Ya kalau secara teori ya di situ memang kita nggak diajarkan masalah hal-hal tersebut, tapi ini pengalaman atau yang sering kita lihat, yang sering kita dapatkan saran-saran dari kawan di lapangan. Nah, itu bermanfaat juga loh. Mudah-mudahan kepada dulur yang bertanya, saya itu mengelas kok kawat lasnya itu goyang terus atau gemetaran terus. Nah, cobalah hal seperti tadi yang saya sharingkan, siapa tahu bisa mengurangi getaran atau goyangnya dari kawat las. Jadi dengan meminimalisir hal tersebut, mudah-mudahan apa yang kita las itu lebih bagus, jadi enggak bergetar kawat lasnya saat kita mengelas. Mungkin itu saja lur, video pendek ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.